Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai sama judulnya, di video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal tentang teorema sisa. Ini ada di bab polinomial ya, matematika peminatan kelas 11. Soal yang pertama, diketahui polinomial Px dibagi oleh x plus 2 bersisa 4 dan dibagi oleh x min 7 adalah minus 23. Ini maksudnya sisanya ya, min 23. Sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat kurang 5x kurang 14 adalah. Nah, kira-kira yang diketahui seperti ini ya. Kan katanya polinomial Px nih mau dibagi sama persamaan kuadrat ini. X kuadrat kurang 5x kurang 14. Nah, persamaan kuadrat ini ya, jadi kalau dia difaktorisasi, kan harus difaktorisasi dulu nih ceritanya. Kalau difaktorisasi itu jadinya x plus 2 sama x min 7. Itu kan, karena perkalian yang hasilnya minus 14 kalau ditambah jadinya minus 5. Nah, nantinya sisa pembagiannya itu kita misalkan sebagai sx gitu ya. Fungsinya itu adalah bisa ax plus b atau px plus q. Bebas lah, pokoknya persamaan linear gitu ya, fungsi linear. Terus x plus 2 sama x min 7 itu kan dari yang sudah diketahui tadi gitu kan ya. Nah, dari sini tuh artinya ketika x-nya plus 2 gini, x tambah 2, berarti di sini nilai x-nya sama dengan minus 2. Nah, ketika disubstitusi x-nya sama dengan minus 2, sisanya haruslah 4 gitu katanya. Berarti kesimpulannya di sini s dalam kurung minus 2 hasilnya harus sama dengan 4. Nah, ini kita simpan ya. Terus, yang kedua, untuk x kurang 7, nah berarti nilai x-nya ini sama dengan 7. Jadi ketika disubstitusi x-nya sama dengan 7, sisanya harus minus 23. Jadi di sini kita tuliskan s dalam kurung 7, ya s7, itu hasilnya harus minus 23. Nah, kita punya dua bentuk nilai fungsi nih, ya. Dari mereka berdua ini, kita substitusi ke si sx-nya. Tadi, yang pertama itu adalah x min 2 harus sama dengan 4, ya kan? Sedangkan fungsi sisanya sx itu sama dengan ax ditambah b, ya. X-nya diganti minus 2, a dikali minus 2, berarti jadinya minus 2a ditambah b sama dengan 4. Yang satu lagi juga sama, s7 itu sama dengan minus 23, ya kan? A dikali 7, berarti jadinya 7a ditambah b sama dengan minus 23. Nah, dari mereka berdua, kita eliminasi. Ini ya, udah saya tulis ulang. Minus 2a tambah b sama dengan 4, 7a tambah b sama dengan min 23. Di sini dikurang. Terus berarti b kurang b di sini habis ya. Lalu ada minus 2a dikurang 7a, ini minus 9a, sama dengan 4 dikurang min 23. Jadi ditambah ya, berarti jadinya 27. Nah, berarti a-nya sama dengan 27 dibagi min 9. A-nya adalah minus 3, oke? Kalau udah disubstitusi ke salah satu, saya pilih yang atas aja, C minus 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, A-nya ini diganti min 3. Minus 2 dikali minus 3, itu 6 ya. Tambah B sama dengan 4. Ini 6 kan? 6 ditambah B sama dengan 4, terus 6-nya pindah ke kanan, berarti B-nya adalah 4 dikurang 6. 4 kurang 6 itu sama dengan minus 2. Nah, berarti untuk fungsi sisanya sx itu sama dengan, tadi kan fungsinya ax ditambah b. Ini ya, a-nya diganti tuh, a dan b-nya sama yang udah kita dapat. A-nya tadi minus 3, berarti minus 3x, terus b-nya minus 2. Minus 3x min 2, kayak gini. Berarti jawabannya yang D. Oke, soal yang kedua, ini masih mirip seperti yang sebelumnya ya. Nanti di soal ketiga dan keempat baru yang sedikit berbeda. Diketahui sisa pembagian polinomial Px oleh 2x tambah 1 dan 3x kurang 4 berturut-turut min 13 dan 9. Sisa pembagian polinomial Px oleh 6x kuadrat kurang 5x kurang 4 adalah. Dari yang pertama dulu, Px jika dibagi sama 2x tambah 1, sisanya minus 13. Nah, untuk fungsi 2x tambah 1, berarti kan nilai x-nya itu sama dengan minus 1/2 gitu ya. Nah, sisanya itu harus min 13, berarti kan S dalam kurung min 1/2 hasilnya harus sama dengan 13. Ini disimpan. Lalu yang kedua, Px dibagi 3x kurang 4
sisanya 9. Nah, dari 3x kurang 4 ini berarti bisa kita dapatkan nilai x itu adalah 4/3, gitu kan. Jadi, S dalam kurung 4/3, ini hasilnya harus sama dengan 9. Terus, yang ditanyakan itu adalah sisa pembagian PX oleh 6x kuadrat kurang 5x kurang 4, gitu kan. Kalau dibagi ini tuh jadi sisanya berapa? Nah, ini kalau difaktorisasi itu jadinya 2x ditambah 1, terus dikali sama 3x kurang 4. Gini kan, kalau difaktorisasi berarti kan sudah sesuai tuh sama yang diketahui. Oke, jadi kita punya dua nilai fungsi. Pertama, untuk S dalam kurung minus setengah, hasilnya harus sama dengan min 13. Terus yang kedua, untuk S dalam kurung 4/3, hasilnya harus sama dengan 9 ya. Nah, dua nilai fungsi ini kita substitusi tadi untuk persamaan sisanya itu misalkan Sx sama dengan Ax ditambah B. Ya, ketika X-nya sama dengan min setengah dikali A, berarti min setengah A ditambah B harus sama dengan minus 13, ya kan? Terus yang kedua, ketika X-nya 4/3, A dikali 4/3 berarti 4/3A ditambah B, hasilnya harus sama dengan 9. Nah, ini kita eliminasi, dikurang, B-nya berarti habis. Nah, terus di sini minus 1/2 dikurang 4/3. Gimana tuh ngitungnya? Minus 1/2 dikurang 4/3. Ini jadinya per 6 ya. Min 1 kali 3 ini berarti min 3. 4 kali 2 sini minus 8, pernya 6. Min 11 berarti. Oke, berarti di sini minus 11/6A sama dengan ini minus 13 dikurang 9 itu minus 22. Nah, sehingga A-nya itu sama dengan minus 22 dikali, ini balik aja, minus 6/11. Oke, sehingga hasilnya itu sama dengan apa? 22 dibagi 11 itu kan 2. 6 kali 2 itu 12 ya. Nah, nilai A-nya berarti 12 nih. Oke, positif ya, karena min kali min plus kan. Terus kalau udah disubstitusi ke salah satu, saya pilih yang mana atas aja deh. Jadi si minus 1/2 A ditambah B sama dengan minus 13. Nah, A-nya diganti 12. Minus 1/2 dikali 12, terus ditambah B sama dengan minus 13. Ini kan sama aja 12 dibagi 2 ya. Hasilnya minus ini minus 6 ditambah B sama dengan min 13. Minus 6-nya pindah, berarti B-nya itu sama dengan minus 13 ditambah 6. Ini hasilnya minus 7 ya. Sehingga untuk fungsi sisanya itu adalah A-nya 12 kan, berarti 12x, B-nya minus 7. 12x kurang 7. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi jawabannya yang C. Soal yang ketiga, sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat kurang 1 adalah 4x kurang 3, sedangkan sisa pembagian polinomial Px oleh x plus 4 adalah 2. Sisa pembagian polinomial Px oleh x kuadrat tambah 5x tambah 4 adalah, caranya masih sama sebenarnya. Cuma di sini ada perbedaan tuh di kalimat pertama bahwa si Px dibagi oleh x kuadrat kurang 1 gitu ya, nanti sisanya itu adalah 4x kurang 3. Nah, ini tuh menghasilkan dua kemungkinan. Kenapa begitu? Karena di sini bentuknya adalah fungsi kuadrat, ya kan, x kuadrat kurang 1 berarti bisa difaktorisasi. Nah, pemfaktorannya itu jadinya adalah x tambah 1 dikalikan dengan x kurang 1, ya kan? Ini mereka berdua kalau dikalikan jadinya x kuadrat kurang 1. Sehingga ada dua kemungkinan nilai x di sini. Yang pertama, untuk x tambah 1 di sini, ya, berarti x-nya sama dengan minus 1, ya kan? Sedangkan yang kedua, untuk x kurang 1 di sini, berarti nanti nilai x-nya adalah x sama dengan 1. Nah, dua kemungkinan ini nanti sisanya juga akan berbeda. Untuk x-nya sama dengan min 1, otomatis di sini sisanya jadi berapa tuh? Berarti sisanya adalah disubstitusi ke sini nih, 4x kurang 3 ya. Berarti 4 dikali min 1, terus dikurang 3. Ini min 4 dikurang 3, hasilnya sama dengan minus 7. Nah, kesimpulannya ketika S min 1 itu nilainya adalah minus 7. Ini disimpan
ya. Terus untuk yang kedua di sini, ketika X-nya sama dengan 1, maka sisanya itu adalah 4 dikali 1 dikurang 3. 4 kali 1 itu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, berarti S1, karena nilai X-nya 1 di sini kan, ya. Itu hasilnya juga sama dengan 1. Nah, ini dari kalimat yang pertama. Lalu dari kalimat yang kedua, sisa pembagian polinomial PX katanya, ya, PX dibagi sama siapa tuh? X tambah 4. Gini, ini sisanya adalah 2. Sisanya 2 gitu ya. Berarti dari sini udah dapat langsung nilai X-nya, yaitu X-nya sama dengan minus 4, sisanya harus 2. Ya, sehingga di sini dituliskan S dalam kurung minus 4 sama dengan 2. Nah, kita punya 3 nilai fungsi di sini. Ada ini, ya, 1, terus ini 2, terus ini 3. Sedangkan untuk eliminasi itu kita hanya butuh 2 sebenarnya. Sekarang kan berarti tugas kita memilih ya, yang mana aja nih yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Itu tergantung dari yang diminta di soal. Karena si polinomial PX ini mau dibagi sama X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, ini kalau difaktorisasi, perkalian yang hasilnya 4, kalau ditambah jadi 5 itu berarti X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Jadi X plus 1 sama X plus 4. Otomatis dari yang 3 tadi, itu kita pakainya ini, ya, X plus 1. X plus 1 itu menghasilkan nilai X-nya sama dengan min 1. Berarti yang dipakai ini. Oke, yang satunya nggak dipakai. Terus satu lagi, X plus 4 yang ini ya berarti. X plus 4 itu menghasilkan nilai X sama dengan minus 4, berarti yang ini yang dipakai. Nah, jadi mereka berdua ini disubstitusi ke permisalannya ya, yaitu si apa tadi, SX itu sama dengan AX ditambah B, ya kan? Untuk X-nya sama dengan min 1 nih yang ini, X-nya sama dengan min 1, A dikali min 1 berarti minus A ditambah B sama dengan minus 7, oke? Untuk X-nya sama dengan minus 4, di sini berarti A dikali minus 4 yaitu minus 4A ditambah B harus sama dengan 2. Nah, kita eliminasi sini. Kurang ya, berarti B-nya habis. Minus A dikurang min 4A, berarti ini sama aja minus 1 ditambah 4. Itu adalah 3A ya. 3A sama dengan min 7 kurang 2 itu min 9, berarti A-nya sama dengan min 9 dibagi 3, yaitu min 3. Kalau udah disubstitusi, boleh pilih salah satu aja. Dari mereka berdua ini, saya pilihnya yang atas aja deh. Jadi yang atas tuh minus A ya, ditambah B sama dengan minus 7. Minus A-nya min 3. Gini, berarti jadi plus nanti ya nih, mereka berdua. Ditambah B sama dengan minus 7. Ini 3 ditambah B sama dengan minus 7, maka B-nya sama dengan minus 7, dipindah kurang 3. Jadi B-nya adalah min 10. Nah, sehingga untuk fungsi sisanya adalah minus 3x, terus B-nya min 10. Min 3x min 10, jadi jawabannya yang D. Soal yang keempat, polinomial fx dibagi x min 1 bersisa 2 dan dibagi x min 2 bersisa 3. Polinomial gx dibagi x min 1 bersisa 5 dan dibagi x min 2 bersisa 4. Jika hx sama dengan fx kali gx, sisa pembagian hx oleh x kuadrat kurang 3x tambah 2 adalah... Oke, kalau ini lebih berbeda lagi dari sebelumnya, tapi sebenarnya pada akhirnya tuh caranya sama aja, cuma step awalnya aja yang agak berbeda. Oke, pertama ada polinomial fx, jika dibagi x kurang 1 sisanya 2. Nah, dari x kurang 1 ini berarti kan diperoleh nilai x-nya sama dengan 1. Ya, kita bisa simpulkan bahwa f1 itu sama dengan 2. Jadi ini saya pakainya f dulu aja ya. Kalau tadi dari awal kita pakainya s, di sini bisa pakai f dulu aja. Oke, terus untuk dibagi x min 2 itu sisanya 3. Berarti kan gini, dari x min 2 ini kita dapat nilai x-nya itu adalah 2 ya, x sama dengan 2. Sehingga untuk f2 nanti hasilnya sama dengan 3 gitu kan. Ini dari si f-nya aja. Sekarang kita beralih ke g. Untuk si g,
ini ketika dibagi X-1, berarti di sini X-nya sama dengan 1, sisanya 5. Berarti G1 itu sama dengan 5. Oke ya. Terus dibagi X-2 berarti X-nya sama dengan 2. Di sini berarti G2 ya. Nah, dia kan bilang sisanya 4, berarti G2 sama dengan 4. Nah, terus kan ada polinomial ketiga ya, yaitu polinomial HX katanya. Jika HX sama dengan Fx kali Gx gitu kan, sisa pembagian HX oleh X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, HX itu dibentuk dari Fx dikali Gx. Nah, terus si HX-nya itu mau dibagi sama X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Ini kalau difaktorisasi itu jadinya berapa nih? Perkalian yang hasilnya 2 kalau ditambah jadi min 3. Berarti X min 1 sama X min 2. Sebenarnya dari segi faktor udah sesuai kan ya? Nih, sama yang diketahui di soalnya, ya kan? Karena udah sesuai, berarti tinggal kita substitusi gini. Berarti kan di sini tuh X-nya 1, di sini X-nya 2. Nah, untuk X-nya sama dengan 1 ini, kita masukin ke H-nya. Berarti kan H1, karena HX itu adalah Fx kali Gx, maka H1 adalah F1 kali G1. Nah, berarti di sini H1 sama dengan F1 itu 2 ya. F1 itu 2 dikali G1, mana G1 5. Berarti dapat H1-nya adalah 10. Oke, kemudian yang kedua kita butuh juga H2. H2 berarti F2 kali G2. Ini F2-nya adalah 3 ya, terus G2-nya adalah 4. 3 kali 4 itu 12. Nah, berarti di sini H2-nya adalah 12. Terus sisa pembagiannya berapa kan gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke awal bahwa sisa pembagian SX itu kita misalkan jadi AX ditambah B. Nah, mereka berdua nih yang nilainya akan digunakan di tahap eliminasi. Jadi kesimpulannya si S1 itu sama dengan 10 dan S2 itu sama dengan 12. Dimasukin nih ketika X-nya 1, A kali 1 berarti jadinya A ditambah B sama dengan 10. Terus untuk X-nya 2, A kali 2 berarti 2A ditambah B sama dengan 12. Terus dieliminasi dikurang ya, berarti ini B-nya hilang. Habisnya A dikurang 2A itu minus A, ya kan, sama dengan 10 kurang 12 itu minus 2. Maka diperoleh A-nya sama dengan 2. Kalau udah disubstitusi, pilih salah satu. Yang atas aja, A ditambah B sama dengan 10. A-nya masuk sini 2, ditambah B sama dengan 10. 2-nya pindah, berarti B sama dengan 10 dikurang 2. B-nya sama dengan 8. Jadi, fungsinya apa? Sx itu sama dengan A-nya 2, berarti 2x. B-nya 8 plus 8. Nah, ini adalah sisa pembagian HX oleh X kuadrat kurang 3X tambah 2, yaitu 2X tambah 8. Jadi jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.